Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Deswita, mahasiswa Tadris Kimia, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar atau IAIN Batu Sangkar. Saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengembangan Handout Kimia berbasis Chemo Entrepreneurship pada materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid untuk SMA kelas 11. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan akan membahas tentang media dan pembelajaran kimia, yang kedua hasil observasi, dan yang ketiga chemo entrepreneurship. Baik, media merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran, sehingga jika ada media akan dapat meningkatkan efek belajar siswa dan dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kimia sering dikatakan pembelajaran yang terbilang sulit karena kimia mempunyai sifat yang abstrak. Selain pemahaman konsep dan materi yang tepat, kimia juga membutuhkan hafalan dan hitungan. Untuk hasil observasi, setelah peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut, didapatkan data bahwa siswa kurang menguasai materi pembelajaran, khususnya larutan penyangga, hidrolisis garam, dan koloid. Selain itu, pada saat COVID-19 ini, siswa hanya belajar dari rumah, online, dan materi diberikan oleh guru melalui Google Classroom. Soal-soalnya pun melalui Google Classroom, sehingga hanya sebagian siswa saja yang mengerti tentang materi tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah chemo entrepreneurship, yaitu metode pembelajaran yang kontekstual, yaitu metode pembelajaran yang berhubungan langsung dengan fenomena atau kehidupan nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran kimia masih terpaku pada buku sumber. Yang kedua, guru kimia belum pernah menggunakan handout kimia berbasis chemo entrepreneurship. Yang ketiga, pada praktikum pun hanya sebagian dari siswa yang paham akan proses praktikum. Yang keempat, kurang termotivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir adalah kondisi COVID-19 yang membuat siswa semakin kurang paham akan materi tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama, bagaimana validitas handout kimia berbasis chemo entrepreneurship pada materi larutan penyangga, hidrolisis garam, dan koloid. Yang kedua, bagaimana praktikalitas handout kimia berbasis chemo entrepreneurship pada materi larutan penyangga, hidrolisis garam, dan koloid. Untuk tujuan pengembangannya yaitu untuk mengetahui bagaimana validitas handout kimia berbasis chemo entrepreneurship pada materi larutan penyangga, hidrolisis garam, dan koloid. Yang kedua, untuk mengetahui praktikalitas handout kimia berbasis chemo entrepreneurship pada materi larutan penyangga, hidrolisis garam, dan koloid. Selanjutnya ada pentingnya pengembangan. Yang pertama, sebagai sumbangan pikiran bagi institusi pendidikan dalam menerapkan berbagai inovasi pembelajaran dalam pendidikan. Yang kedua, menggunakan handout kimia berbasis chemo entrepreneurship diharapkan bisa mengkonkretkan masalah abstrak pada kimia. Yang ketiga, sebagai alternatif baru untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang selanjutnya itu definisi operasional. Handout merupakan naskah tertulis yang telah disiapkan, telah disalin oleh guru dan siap diberikan kepada siswa. Chemo entrepreneurship merupakan metode pembelajaran yang kontekstual. Metodenya yang berhubungan langsung dengan fenomena ataupun kehidupan nyata siswa. Selanjutnya, jenis media cetak dan sudah termasuk ke dalam bahan belajar yang membawa siswa untuk dapat memahami konsep-konsep tersebut secara mudah dan paham untuk dimengerti. Selain itu, siswa juga diajak untuk berwirausaha selain memahami materi pembelajaran. Selanjutnya metodologi penelitian, yaitu ada metode pengembangan. Metode penelitian dan pengembangan yaitu atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya ada model pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4D yang terdiri dari tahap definisi atau define, rancangan atau design, pengembangan atau develop, dan diseminasi atau disseminate. Selanjutnya itu prosedur pengembangan. Yang pertama ada define,
yaitu wawancara dengan guru kimia SMA 1 Salimpaung. Yang kedua, menelusuri karakteristik bahan ajar yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, menganalisis karakter siswa. Dan terakhir, menganalisis literatur tentang handout kimia berbasis skema entrepreneurship. Yang kedua yaitu desain. Desain di sini adalah memilih bahan ajar, memilih format handout, dan yang terakhir merancang dan mengumpulkan objek handout. Develop, dilakukan pembuatan produk dan validasi terhadap handout kimia berbasis skema entrepreneurship pada materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid SMA kelas 11. Selanjutnya yaitu ada subjek uji coba, jenis data, instrumen penelitian data, teknik analisis data. Subjek uji coba ini dilakukan hanya beberapa siswa. Tujuannya yaitu peneliti hanya ingin mengetahui di mana letak rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep atau materi pembelajaran dan kurang maksimalnya hasil pembelajaran. Yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada instrumen penelitian data. Ini akan dilakukan dengan memberikan angket, validasi, dan praktikalitas kepada siswa juga dan guru. Untuk teknik analisis data yaitu didapatkan rumus P sama dengan sigma skor per item dibagi skor maksimal dikali 100%. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil penelitian pada tahap pertama yaitu tahap define. Hasil wawancara dengan guru kimia yaitu ketidaktercapaian tujuan pembelajaran kimia untuk ranah kognitif dan salah satu penyebabnya adalah hasil belajar siswa yang kurang maksimal. Yang kedua adalah hasil menelusuri karakteristik bahan ajar yang digunakan guru. Setelah menelusuri bahan ajar yang digunakan guru, salah satu hasil yang diperoleh adalah terlalu banyak pengertian yang dikemukakan para ahli tiap materi sehingga susah dipahami dan dimengerti. Selanjutnya yaitu hasil analisis karakteristik siswa, yaitu dapat dilihat dari tingkah laku, gaya belajar, dan kurangnya motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah hasil analisis literatur tentang handout kimia berbasis skema entrepreneurship, yaitu sudah ada literatur tentang pembelajaran handout kimia berbasis skema entrepreneurship. Selanjutnya itu tahap desain atau perancangan handout kimia berbasis skema entrepreneurship. Yang pertama yaitu pemilihan bahan ajar, yang kedua pemilihan format, dan yang ketiga merancang serta mengumpulkan objek handout tersebut. Selanjutnya ada tahap pengembangan yaitu hasil validasi handout kimia berbasis skema entrepreneurship pada materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid. Pada aspek kelayakan isi didapatkan kategori sangat valid dengan presentasi yaitu 77%. Untuk kelayakan penyajian didapatkan kategori sangat valid dengan hasil 83%. Untuk kelayakan bahasa valid dengan presentasi 75% dan kelayakan grafik juga valid dengan hasil 75%. Untuk data hasil praktikalitas siswa terhadap handout kimia berbasis skema entrepreneurship pada materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid. Untuk desain itu 100% sangat praktis. Yang kedua isi yaitu 98,75% juga sangat praktis. Yang ketiga kemudahan penggunaan 94,5% yaitu sangat praktis. Untuk tabel data hasil praktikalitas guru terhadap handout kimia berbasis skema entrepreneurship pada materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid juga didapatkan pada aspek desain 100%, aspek isi 81,25%, dan yang terakhir kemudahan penggunaan yaitu 85% sangat praktis. Semua hasil dari validasi dan praktis dan juga valid. Selanjutnya untuk pembahasan pada tahap pendefinisian. Yang pertama dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran kimia, khususnya materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid. Selanjutnya, handout kimia berbasis skema entrepreneurship dapat meningkatkan kreativitas siswa dan menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran kimia. Dan terakhir, siswa juga dapat memahami, mengetahui, dan mampu menguasai konsep pembelajaran kimia dengan baik, khususnya pada materi larutan penyangga hidrolisis garam dan koloid. Untuk tahap perancangan, handout kimia berbasis skema entrepreneurship dirancang berdasarkan kompetensi isi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Pada bagian apersepsi juga diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai materi pembelajaran. Yang kedua, handout kimia berbasis skema entrepreneurship ini memuat langkah-langkah skema entrepreneurship yaitu relating, experiencing, applying, dan transferring. Yang terakhir, pada handout kimia berbasis skema entrepreneurship terdapat soal-soal latihan yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Soal latihan tersebut berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam menguasai materi yang dijelaskan.
Yang ketiga, pada tahap pengembangan, yaitu ada kelayakan isi. Hasil analisis validasi untuk aspek kelayakan isi dengan kriteria penilaian seperti cakupan materi, ketepatan materi, tujuan yang harus dicapai siswa, sehingga memperoleh presentasi dengan nilai 77% dengan kriteria sangat valid. Yang kedua, kelayakan penyajian. Hasil analisis validasi untuk aspek kelayakan penyajian dengan kriteria penilaian seperti kelengkapan identitas handout, tujuan pembelajaran, dan kesesuaian materi serta rujukan dari pembuatan handout. Yang ketiga yaitu ada kelayakan bahasa. Hasil analisis validasi untuk aspek kelayakan bahasa dengan kriteria penilaian, yaitu kalimat yang digunakan sesuai dengan isi materi dan kalimat bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, untuk kelayakan grafik, hasil analisis validasi untuk aspek kelayakan grafik dengan kriteria penilaian seperti ukuran handout, desain isi handout, dan format handout. Yang terakhir yaitu hasil angket respon siswa terhadap praktikalitas handout kimia berbasis skema entrepreneurship. Pada aspek desain atau tampilan, yaitu terdapat nilai atau presentasi yaitu 100% dengan kriteria sangat praktis. Yang kedua, aspek isi dengan penilaian presentasi 98,75% dengan kategori sangat praktis. Dan yang terakhir, aspek kemudahan penggunaan dengan nilai presentasi 94,5% dengan kategori sangat praktis. Untuk hasil angket respon guru terhadap praktikalitas handout kimia berbasis skema entrepreneurship, ini yaitu praktikalitas terhadap aspek desain yaitu 100%, aspek isi 81,25%, dan kemudahan penggunaan yaitu 85%. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan judul pengembangan handout kimia berbasis skema entrepreneurship pada materi larutan penyangga, hidrolisis garam dan koloid, didapatkan kesimpulan yaitu hasil validasi terhadap handout kimia berbasis skema entrepreneurship materi larutan penyangga, hidrolisis garam dan koloid SMA kelas 11 telah dirancang adalah valid dan memperoleh rata-rata presentasi 75%. Yang kedua, hasil praktikalitas terhadap handout kimia berbasis skema entrepreneurship materi larutan penyangga, hidrolisis garam dan koloid memperoleh kriteria sangat praktis dengan presentasi 94,5% untuk angket respon peserta didik dan 85% untuk angket respon guru dengan kriteria sangat praktis. Dan saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan handout kimia terhadap materi lainnya. Yang kedua, handout kimia berbasis skema entrepreneurship dalam pembelajaran kimia dapat digunakan secara mudah. Baiklah, hanya itu presentasi skripsi yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.